Oke, jadi di kesempatan pertama ini kita akan membahas mengenai bilangan oksidasi. Nah, jadi target saya adalah bahwa kalian bisa menentukan bilangan oksidasi. Ya, bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi itu adalah bilangan yang dimiliki oleh suatu atom dalam suatu senyawa, baik nilainya positif, negatif ataupun nol, gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu senyawa? Ada aturannya. Nah, saya akan coba jelaskan bagaimana aturan penentuan bilangan oksidasi suatu unsur dalam satu senyawa. Nantinya kita akan aplikasikan menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam satu senyawa. Ya, jadi kita mulai dari yang pertama, itu mulai dari jumlah bilangan oksidasi. Jumlah bilox, ya, jumlah bilox itu pertama pada unsur bebas. Pada unsur bebas itu sama dengan 0. Unsur bebas itu seperti Na, dia tidak berikatan sama siapapun gitu ya, itu adalah 0. Ya, ataupun yang monoatomik, diatomik, triatomik itu bilangan oksidasinya 0. Kemudian pada senyawa juga itu sama dengan 0, dan pada ion itu sama dengan muatannya. Ya. Oke, itu yang pertama dari jumlah bilox, ya. Nanti saya akan coba uraikan ya. Saya kasih contohnya. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah kation ya, atau unsur golongan 1 dalam senyawa, ya. Dalam senyawa. Nah, ini unsur golongan satunya dalam senyawa itu berbilangan oksidasi positif 1. Siapa saja yang saya maksud unsur golongan 1 ini adalah litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Nah, jadi kalau ketemu unsur-unsur ini dalam senyawa, maka unsur-unsur ini memiliki bilangan oksidasi sama dengan positif 1, gitu ya. Dan satu lagi adalah unsur golongan 2 dalam senyawa. Dalam senyawa itu berbilangan oksidasi positif 2. Ya, siapa saja unsur golongan 2 yang saya maksud ini adalah misalnya mulai dari magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Gitu ya. Itu yang kedua, ya. Oke, kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga kita teruskan. Yang ketiga aturannya adalah oksigen untuk hidrogen dulu ya. Untuk hidrogen dulu. Ya, untuk hidrogen. Ya. Hidrogen pun saya bagi menjadi 2. Ada hidrogen umum. Hidrogen umum itu berbilangan oksidasi positif 1, seperti pada air, gitu ya. H2O itu ada hidrogennya. Hidrogennya berbilangan oksidasi positif 1. Pada H2SO4, pada CH3COH dan sebagainya. Ya. Dan ada yang namanya hidrogen terdapat pada senyawa hidrida logam. Ya, kalau terdapat pada senyawa hidrida logam. Apa itu hidrida logam? Hidrida logam itu adalah hidrogen yang terikat langsung dengan logam, ya, yang terikat langsung dengan logam, maka hidrogennya berbilangan oksidasi -1. Nah, ini saya kasih contoh nih, ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau saya punya senyawa, misalnya adalah NaH. Nah, gini cara menghitungnya, ya. Nah, NaH ini adalah suatu senyawa, ya. Kalau kita lihat dari poin 1, senyawa itu jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0. Ini berarti bilangan oksidasi Na ditambah dengan bilangan oksidasi hidrogen itu sama dengan 0. Jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat di sini ada unsur golongan 1 yaitu natrium. Nah, natrium ya itu berbilangan oksidasi positif 1. Supaya dijumlahkan dengan angka di sini sama dengan 0, tentu hidrogen akan berbilangan oksidasi -1. Itu contohnya. Bagaimana kita menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu senyawa. Contoh yang lain, Pak. Oke, contoh yang lain. Contoh yang lain misalkan saya punya CaH2, ya. CaH2. Ya, coba kita perhatikan CaH2 ini adalah suatu senyawa sehingga jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada unsur golongan 2 dalam senyawa. Ca dalam senyawa bilangan oksidasinya positif 2. Jadi dia positif 2. Ya. Dan hidrogennya harus -2 supaya dijumlahkan sama dengan 0. Tapi ingat, hidrogen -2 ini adalah untuk 2 buah hidrogen. Jadi sebenarnya bilangan oksidasi hidrogennya -1. Nah, itu cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu senyawa. Ya. Oke. Ya, yang ketiga, yang keempat. Ya, yang keempat adalah oksigen. Ya, adalah oksigen. Ya, oksigen nanti ada 3 bagian. Yang pertama adalah oksigen umum. Ya, kalau ketemu oksigen umum, dia berbilangan oksidasi -2. Seperti pada senyawa H2O, HNO3, CO2, SO3 dan sebagainya. Itu berbilangan oksidasi -2. Ya. Nanti yang berikutnya ada yang disebut sebagai senyawa peroksida. Ya. Senyawa peroksida.
ya. Pada senyawa peroksida, oksigennya berbilangan oksidasi min 2, ya. Min 1. Nah, kita lihat contohnya di sini, senyawa peroksida, ya. Contoh senyawa peroksida, misalkan saya punya H2O2, ya. Ini senyawa peroksida. Karena dia bentuknya senyawa, maka jumlah bilangan oksidasinya harus 0. Gitu kan? Hidrogen yang ditemukan di sini adalah hidrogen umum karena bukan merupakan hidrida logam. Kalau hidrida logam kan hidrogen berikatan langsung dengan logam, ya. Ini hidrogen umum ada dua dikali dengan positif 1, sehingga totalnya di sini positif 2. Totalnya positif 2. Maka si oksigen kalau dijumlahkan dengan hidrogen yang totalnya positif 2, oksigen pun totalnya harus minus 2. Dan ini untuk berdua, jadi oksigennya min 1. Begitu. Ya. Contohnya apa lagi? Contohnya misalkan yang terkenal senyawa peroksida adalah natrium peroksida, Na2O2. Ya, Na2O2. Coba kita buktikan bahwa oksigennya berbilangan oksidasi min 1. Ya, ini sama dengan 0. Betul? Ini natriumnya ada 2. Natrium itu golongan 1 berarti kali positif 1, totalnya ini positif 2. Dan oksigennya ini harus minus 2 untuk berdua, jadi min 1. Gitu. Ya, sip ya? Sip. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah selain ada umum peroksida, satu lagi ada superoksida. Ya, superoksida, ya. Pada senyawa superoksida, oksigennya berbilangan oksidasi min setengah. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa bilangan oksidasi boleh merupakan pecahan, gitu ya, boleh merupakan pecahan. Contohnya pada senyawa KO2, ya. Contohnya pada senyawa KO2, ya. Ini adalah senyawa, jadi jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0. Kaliumnya adalah golongan 1 plus 1, berarti ini min 1 untuk berdua. Jadi min setengah, ya, min setengah. Oke, dan yang terakhir, yang kelima, aturannya adalah ini untuk golongan 17, ya. Bilox unsur golongan 17, ya. Golongan 17 itu namanya halogen, ya. Yang pertama, F dalam senyawa itu selalu min 1, ya. Fluorin dalam senyawa selalu min 1, ya, selalu min 1, ya. Kecuali pada senyawa diatomiknya, F2. Kalau F2 kan itu masuknya ke yang pertama tadi, unsur bebas 0, ya. Nah, misalkan kita punya senyawa NaF, F-nya pasti min 1. Saya punya OF2, F-nya pasti min 1, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ion halida, ya. Ion halida itu pasti min 1. Ya, siapa saja yang dimaksud dengan ion halida, yaitu F-, Cl-, I-, dan Br-. Itu selalu bilangan oksidasinya minus 1. Gitu ya? Oke, sip. Nah, jadi ada 5 nih aturannya nih, ya. Ada 5 aturannya, ya. Ada 5 aturannya. Nah, sekarang kita coba contohkan di sini, ya. Kita coba contohkan di sini. Misal saya minta saya punya senyawa misalkan KMNO4. Nah, saya minta kalian menentukan bilangan oksidasi Mn-nya, ya. KMNO4 merupakan suatu senyawa, jadi jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0. Jadi selalu mulai dari langkah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi selalu berurut aturannya, jangan diacak, ya. Jadi mulai dari unsur jumlah bilangan oksidasi. Ini adalah suatu senyawa, berarti jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, unsur golongan 1 dalam senyawa. Apakah ada unsur golongan 1 dalam senyawa? Ada kalium di sana. Jadi kalium akan berbilangan oksidasi positif 1. Itu kan? Kemudian ada apa lagi? Ya, kita lihat yang ketiga. Apakah ada hidrogen pada KMNO4? Oh, nggak ada, skip aja. Kemudian ada oksigen. Ya, ada oksigen umum di sini, ya. Ini ada oksigen umum, ya. Berarti oksigen umum di sini 4 dikali minus 2. Jadi totalnya ini minus 8. Nah, berarti Mn yang kita bisa tentukan adalah kalau dijumlahkan positif 1 dijumlahkan dengan satu angka di sini, dijumlahkan lagi dengan minus 8 sama dengan 0. Tentu di sini akan positif 7. Nah, jadi kesimpulannya bahwa bilangan oksidasi Mn adalah positif 7. Ya. Contoh kedua, misalkan saya punya C2O4 2-. Nah, ini agak unik nih, ya. Nah, hati-hati, karena ada muatan di sini, berarti ini adalah suatu ion. Kalau ion, jumlah bilangan oksidasi sama dengan muatannya. Jadi total bilangan oksidasinya harus sama dengan minus 2. Harus sama dengan minus 2. Gitu kan, ya? Kemudian kita lihat lagi, yang poin kedua, apakah ada unsur golongan 1 atau golongan 2? Nggak ada. Tidak ada LiNaKRBCS, tidak ada MgCaSRBa. Nggak ada. Kemudian lihat yang ketiga, apakah ada hidrogen? Juga nggak ada. Ada oksigen. Ya, ada oksigen. Ya, oksigennya ada 4 biji, 4 kali minus 2. Jadi totalnya minus 8. Ya, maka si karbon supaya dijumlahkan dengan minus 8 sama dengan minus 2, totalnya karbon itu harus minus 6. Tapi hati-hati, karbon itu minus 6 untuk 2 buah karbon. Jadi bagi 2. Jadi sebetulnya bilangan oksidasi karbonnya adalah positif 3. Nah, seperti itulah cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu senyawa.